Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa Ustaz yang mintakan dia berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepalanya ditundukkan, kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattar ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa asrih bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini tanggal 28. Nadia, Mirana, Amalia, Hadir, Raisa Salsabila, Hadir. Raisa Hanifah, Hadir, Askia Zahra, Hadir, Dia Tia Khalid, Hadir, Filza Gamarisa, Hadir, Lailan Sobri Jamila, Hadir, Nabila, Hadir, Naura Sapariska, Askia, Hadir, Rahmawa Ramadhani, Hadir, Wanita, Hadir. Raya, Hadir. dan Raisa Zahra Sofa. Yang tidak hadir adalah Lydia. Sakit apa? Saya mau dia semoga Nah, ini adalah hasil belajar dari penilaian sikap. Oh, ini A 98A. Dan bagus semua nilainya, bagus. Lumayan bagus lah nilainya. Bagus, tapi hari ini tetap harus ditingkatkan. Jadi lanjut, ini adalah nilai sikap disiplin, teliti, dan kerjasama. Karena disiplin kemarin cuma dinilai dari ketepatan dalam mengumpulkan pretest dan posttest, sekarang saya tambah disiplinnya adalah mengerjakan resume dengan baik dan benar. Penilaiannya. Psikomotorik yang dinilai adalah komunikasi, termasuk di sini responsif, bagaimana presentasi, jawab soal, dan bagaimana mengungkapkan pendapat. Ya, ketika kawan presentasi. Nah, lumayan bagus. Ini yang pendiam, ubahlah sikapnya agar lebih percaya diri untuk mengungkapkan pertanyaan atau argumen atau presentasi. Jangan malu-malu. Ini ada nilai LKPD dan evaluasi. Nah, ini yang LKPD adalah nilai pretest dan posttest. Pertemuan terakhirnya. Aku pada tuntas. Yang tidak tuntas. Nah, untuk kedisiplinan apa harus saya nilai lagi? Nah, ini diperhatikanlah, tidak sekadar ini yang diperhatikan, tapi ini diperhatikan juga kalau bisa ada yang tuntas. Berapa? Tidak tuntas, KKM kita 75. Kemudian LKPD lumayan rata-rata semuanya tuntas yang tinggi. Dan ini
Nah, ini adalah soal-soal yang banyak salah, yang banyak keliru jawabannya. Yang pertama ini gambar. Gambar di atas merupakan irisan 3 pembuluh darah utama manusia. Masih ingat 3 pembuluh darah utama? Vena, arteri, dan kapiler. Terdapat perbedaan ukuran dari ketiganya. Ada ukurannya besar, kurang besar, dan kecil. Perbedaan tersebut terkait dengan fungsi masing-masing pembuluh darah. Pembuluh darah yang berfungsi menukar oksigen dengan karbon dioksida pada jaringan adalah pembuluh darah nomor PQR. Yang menukar oksigen, tempat pertukaran oksigen itu terdapat pada pembuluh kapiler. Nah, jadi antara 3 ini kita mencari belum tahu ini mana yang kapiler. Yang kapiler itu paling kecil di antara semua pembuluh. Paling besar adalah pembuluh arteri, kemudian vena, dan kemudian ini kapiler, karena ini merupakan penghubung antara arteri dan vena. Jadi di antara sini ada kapiler. Jadi jawaban yang tepat adalah ya D, R, yaitu kapiler, pembuluh darah terkecil dan terdiri dari endotelium atau sel-sel atau poros. Kemudian ini, dalam ilmu kesehatan seringkali seorang perawat menghitung denyut nadi seseorang dalam memeriksa keadaan tersebut. Denyut nadi normalnya adalah 60 sampai 90 denyutan per menit. Namun, bisakah kamu mengenal istilah nadi yang biasa digunakan masyarakat pada umum pada istilah sains denyut nadi? Denyut nadi. Kira-kira kalau yang dikatakannya adalah denyut nadi, berarti perawat itu memeriksa di mana? Sedih denyut nadi loh. Kalau di sini berarti pembuluh apa? Vena atau arteri? Yang berasa denyutannya vena atau arteri? Arteri. Denyut nadi atau arteri? Arteri lo nadi itu pasti arteri, kan bukan vena. Nadi itu adalah arteri. Nah, jadi pilihannya itu antara A, B, dan C. Vena itu tidak mungkin karena istilah nadi itu artinya arteri. Nah, tinggal dipilih antara A, B, atau C. Kenapa bukan aorta? Karena aorta itu adalah pembuluh nadi terbesar yang terletak di jantung. Mungkin karena kita periksa di sini, kan mungkin di sini ada aorta. Makanya di sini arteri. Nah, berarti antara A dan B. Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung, membawa darah keluar dari jantung dengan membawa O2. B. Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah ke paru-paru dengan membawa O2. Kira-kira jawabannya apa? A. Ya, A. Kenapa tidak B? Karena kalau darah itu dibawa ke paru-paru, berarti di sana akan terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen. Nah, kalau arteri sudah membawa oksigen, buat apa ditukar dengan CO2? Arteri itu pasti sudah membawa oksigen. Makanya jawabannya A. A merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung. Jadi adalah arteri membawa darah keluar jantung dengan membawa oksigen. Ini ada yang salah. Pertama, aorta. Aorta pasangannya di mana? Oh, sebelum kita ke sana, kita ke sini ada jantung yang terdiri dari 4 ruang. Nih di sini banyak yang tidak menyatakan fungsinya. Nomor 1 apa kira-kira? Serambi. Nomor 4 serambi. 4 dan 1 ini serambi. 3 dan 2 adalah 3 yang mana kiri, yang mana kanan? Yang mana yang kiri? 1, 2 atau 4, 3? Ya, 1, 2 itu adalah bagian kiri dan 4, 3 itu bagian kanan. Kalau serambi fungsinya apa? Serambi tidak menerima baik 4 maupun 1. Serambi kiri, kanan maupun kiri itu fungsinya terima. Perbedaannya adalah yang diterimanya oksigen atau karbon dioksida. Kalau bagian kanan itu yang diterimanya adalah karbon dioksida. Kalau bagian kiri oksigen. Sama kalau ini 3 dan 2 ini sama-sama namanya bilik atau ventricle. Fungsinya adalah memompa. Kalau bagian kiri, yang mana bagian kiri yang nomor 2 itu fungsinya memompa darah yang kayak
oksigen. Kalau bagian yang nomor 3 itu memompa darah yang kaya karbon dioksida. Kira-kira bagian nomor berapa yang memompa darah ke seluruh tubuh? Bagian 2, karena isinya adalah oksigen, jadi dia pompanya ke seluruh tubuh. Kalau ini akan menuju ke paru-paru lagi, disaring lagi agar dia oksigen dan ke samping kiri ke seluruh tubuh. Di sini ada perbedaan, di sini lebih tipis, di sini lebih tebal. Kalau apa ya kira-kira alasan kenapa di sini bagiannya lebih tebal, kenapa di sini bagiannya lebih tipis? Karena kalau lebih tebal itu tekanannya lebih besar. Karena tujuan di sini adalah memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, makanya di sini luas permukaannya lebih kecil sehingga tekanannya lebih besar. Kalau di sini tidak tebal karena yang dibawanya di sini adalah memompa darah yang kaya karbon dioksida dan dialirkan nanti menuju paru-paru, makanya tidak terlalu tebal. Tapi karena ini ke seluruh tubuh, makanya lebih tebal dibandingkan nomor 3. Tuh perbedaan bilik kiri dan bilik kanan. Kemudian itu yang banyak salah. Kita cari aorta yang mana? Nah, itu adalah aorta. Aorta adalah pembuluh darah arteri terbesar yang letaknya dekat dengan jantung. Apa fungsinya? Fungsinya adalah membawa darah yang mengandung oksigen dari bilik kiri yang fungsinya memompa tadi ke seluruh tubuh ini. Kemudian arteri pulmonalis, yang mana arteri pulmonalis? Ini. Arteri pulmonalis ini yang ini. Apa fungsinya? Mengangkut darah dari jantung ke paru-paru. Kalau kita lihat dari namanya, arteri itu sama dengan nadi. Tapi ada tambahan pulmonalis karena bersambungan nanti dengan paru-paru. Perbedaannya adalah kalau nadi atau arteri itu kaya dengan oksigen, kalau arteri pulmonalis itu kaya dengan karbon dioksida. Semua arteri itu kaya dengan oksigen kecuali arteri pulmonalis yang kaya dengan karbon dioksida. Karena arteri ini berhubungan dengan paru-paru yang nantinya di paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Arteri pulmonalis berhubungan dengan paru-paru, fungsinya mau ke darah dari jantung ke paru-paru. Darah yang diangkut kira-kira oleh arteri pulmonalis ini adalah darah yang kaya karbon dioksida. Lanjut, vena pulmonalis. Oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Membawa darah yang kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kenapa namanya vena pulmonalis? Karena vena ini bersambungan dengan paru-paru. Perbedaannya dengan vena biasa adalah kalau vena biasa itu kaya dengan karbon dioksida, kalau vena pulmonalis kaya dengan oksigen. Berbalikan dengan arteri pulmonalis. Lanjut, vena cava superior. Apa itu vena cava superior? Pembuluh darah. Nah, ya, pembuluh darah vena yang berada di bagian atas. Apa fungsinya? Membawa kembali darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh bagian atas ke jantung. Membawa kembali darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh bagian atas ke jantung. Jadi setelah diedarkan, darah yang kaya oksigen tadi akan berubah menjadi karbon dioksida karena sudah digunakan untuk metabolisme tubuh. Nah, darah yang kaya karbon dioksida itu kemudian akan melalui vena cava superior menuju ke jantung, dari bagian atas organ kita menuju ke jantung. Kemudian yang terakhir, vena cava superior adalah vena yang berada di bagian bawah, artinya membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Jadi ini yang berperan sebagai pembawa darah dari bagian tubuh ke serambi kanan jantung. Nah, ini yang lumayan banyak salah di LKPD maupun di evaluasi.
Lanjut. Nah, terbaik di pembelajaran latihan peredaran darah. Yang pertama adalah Raisa, yang kedua adalah Hawa, dan yang ketiga adalah wanita. Kemudian selanjutnya kelompok terbaik adalah kelompok wanita Nabila, Raya, dan Hawa. Oke. Persepsi. Lanjut. Apa alat transportasi kamu agar sampai ke sekolah hari ini? Sepeda motor, apa lagi? Jalan kaki ada siapa? Ada bis, apa lagi? Mobil, siapa mobil? Seperti itu juga yang ada di dalam tubuh kita. Alat transportasi yang ada di dalam tubuh kita adalah jantung dan pembuluh darah. Apa saja yang kamu lewati hingga sampai ke sekolah? Orang, apa lagi? Sekolahan orang, apa lagi? Pohon-pohonan, apa lagi? Adalah jalan pintas paling cepat ke sekolah. Tergantung arahnya ya Allah. Nah, seperti itu juga ketika darah melewati organ-organ di dalam tubuh kita, banyak sekali yang dilewatinya, mulai dari paru, kemudian ada ya di tangan, ada alirannya di kepala dan sebagainya. Nah, seperti itu aliran darah yang ada di dalam tubuh kita, dan yang pastinya tidak pernah peredaran darah itu kacau. Seandainya kacau, apa yang akan terjadi? Mati, kita mati akhirnya. Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah manusia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis mekanisme peredaran darah kecil, kemudian mekanisme peredaran darah besar, dan menganalisis alur sistem peredaran darah manusia dengan benar. Kemudian di sini kita akan memiliki hasil studi berupa LKPD tadi, laporan, dan infografis mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Lanjut ke bermaknaan. Nah, ada kesepakatan dalam penggunaan HP. Kira-kira apa ya kesepakatannya ya? Tidak boleh membuka Instagram, tidak boleh membuka WA. Gunakan HP saat pembelajaran itu sesuai dengan tujuannya. Berarti apa ya kira-kira penggunaan HP di jam ini? Menjawab soal, Google, mencari teratur. Kalau ada yang ketahuan membuka Instagram atau WA, apa yang akan menjadi? Bisa aja kurang nilainya, nilai kelompoknya sedikit. Tapi tambahnya adalah komunikasi, artinya ada media dari luar, artinya dari internet. Kemudian akar masalahnya adalah guru jarang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran IPA. Solusinya guru harus memulai memanfaatkan TIK dalam pembelajaran IPA dengan media TIK yaitu Canva. Nah, apa kebermaknaan dari pembelajaran hari ini adalah di dalam surah An-Naml ayat 93 yang artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dari sini kita paham bahwasanya di dalam diri kita itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan untuk sekedar peredaran darah manusia yang tidak pernah peredaran darahnya itu saling bergerak berjalan sesuai dengan keteraturan yang Allah ciptakan, itu sebenarnya kalau kita renungi secara mendalam itu merupakan salah satu kekuasaan Allah yang luar biasa. Oke, kita akan pretest terlebih dulu. Silakan siap-siap, belum? Siap-siap HP-nya Anda masing-masing. Coba klik quizzes.com. Bisa menulis ini langsung nggak? Soalnya soalnya WA webnya bisa dibuka. Mau bangun. Pakai Google lah. Pakai Google. Google biasa aja kalau kerja. Kita Chrome.
Masuk, Raisa masuk. Tuh. Untuk yang menunggu link sebentar. Itu Ustaz jatuh satu kali aja. Jadi kalau sudah masuk jangan coba-coba keluar. Sudah saya mulai lah. Empat, tiga, dua, satu. Jawab guys. Wis Raisa, Hanifah, Sofia, Hawa, Nanda, Konita. Benar, ini jawaban jawabnya benar. Nah, Sofia salah sudah itu. Kalau ada salah saja acak soalnya. Karena satu soal 1 menit semakin kian rendah semakin mau hasilnya. Wow, Nabila benar 2. Raya benar. Nabila. Kalau ada sudah yang dia benar semua berarti sudah Sofia bersama kayaknya. Ayo. Jadi udah kelihatan angkanya. Perbesar. Kawan yang berbesar. Tenang. 10 detik lagi. 9 8 7 6 sampai 1 saja klik kanan kiri. Yang belum selesai menjawab berarti sayanya. 5 4 3 2 1 akhiri. Oke, ini adalah hasilnya guys. Semuanya selesai karena sudah saja belum selesai. Ini ada hasilnya. Nabila yang pertama salah 1, Raisa salah 2. Juara 1 Nabila, kemudian Raisa, kemudian Konita. Benar. Nah itu jadi catatannya ketika sudah masuk ya langsung. Nah, model pembelajarannya seperti biasa PBL, penilaian sikap teliti, disiplin, responsif, kerjasama komunikasi, evaluasi pretest dan post-test, serta penilaian kelompok. Aktivitas yang dinilai di sini ada perbedaan antara pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu, memperhatikan apa yang disampaikan guru, mengajukan pertanyaan, menjawab dan memberikan tanggapan di pertanyaan atau pertanyaan dari pertanyaan guru atau teman, kemudian mengerjakan AKPD yang diberikan oleh guru, saling kerjasama antar kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, menggunakan HP untuk melakukan pembelajaran seperti kajian literatur, jawab soal, menggunakan aplikasi Canva dengan baik. Di luar dari itu artinya nilainya akan kurang. Jadi di penilaian 7 macam ini Ustazah akan dibantu oleh Ustazah Ayus. Kasus. Okay. Apa yang bisa kalian ambil informasinya dari gambar yang sudah disediakan? Orang sakit, kemudian ada apa tujuannya di infus? Cari nasi. Ya bisa menambah nutrisi karena ini misalnya sulit makan. Apa yang dilakukan oleh perawat ketika menginfus seorang pasien? Pembuluh apa yang dicarinya? Ya pena. Kenapa harus pena? Karena aliran darah di pembuluh pena itu menuju. Nah kalau sudah menuju jantung nanti dipilik, jadi akan dipompa seluruh tubuh. Sebelumnya kira-kira apa rumusan masalah yang bisa kita buat dari kasus itu? Kenapa jadi apa? Apa penyebab dia diinfus? Ingat tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis peredaran darah kecil, peredaran darah besar, dan alur peredaran darah. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kasus ini rumusan masalahnya? Bagaimana nutrisi yang ada di infus itu beredar ke seluruh tubuh?
Apalagi kira-kira apa saja yang dilalui cairan infus ketika masuk ke dalam tubuh? Pembuluh darah apa ya yang dicari perawat ketika infus ya bisa. Oke, saya menggunakan APD. Ini saja saya. Saya sadar dan terlihat. Silakan dikerjakan. Yang berperan membuat infografis bisa dibuat dari sekarang. Yang lainnya tiga orang menjawab LKPD. Satu orang yang menginstall aplikasi Canva bisa membuat infografis. Karena pada pertanyaannya lomba terakhir. Ini. Ya, buatlah infografis. Langsung di Canva. Yang kayak apa sih? Supaya waktunya kita memang bermanfaat. Ini ke. Ini apa? Ini. Taja poster apa? Infografis tulis ya. Ukuran tidak usah dibatasi. Yang penting infografis tentang landscape atau pemain terserah. Langsung kita baik infografis. Infografis apa? Nanti kalau kerjaan berdua karena anggota yang lain mengoreksi, oh jadi jawaban dia, oh begini. Panjang banget aja. Wah, Taja, coba contohnya apa? Ini karena nih pembuluh vena karena pembuluh vena akan mengalirkan darah ke sen mantap. Gunakan HP untuk menjawab soal boleh, pakai buku boleh, pokoknya harus dibebaskan dari penggunaan HP asal pembelajaran. Infografisnya anda landscape harapan lain waktu harapannya kepada terserah, yang penting memuat dua komponen pada darah besar dan peredaran darah kecil. Nak menserta juga bisa seperti boleh. Kira-kira sampai jarum panjang ke angka 9. Template. Buat kreatif mungkin biasanya pada membatasi kontennya apa. Tidak dibatasi kontennya, mau dimasukkan jantungnya, pembuluh darahnya, atau aliran darahnya misalkan, supaya tidak kaku. Silakan buat kreasi.
masing-masing. Jadi ini yang di itu yang pada Besar. Dan buat infografisnya yang penting peredaran besar dan kecil, itemnya dan jantung, pembuluh, gambar aliran darah terserah. Yang penting sinkron dengan judulnya. Hari ini yang presentasi nomor 1 dan 3. 1 dan 3. Yang lain Allah siap-siap mau menyetok pertanyaan. di dalam form. Enggak, aku pada nggak pakai ulangan apa yang ini. Dipacu dulu teman. Ah, dia ada panjang itu. Panjang. Rumusan masalah dari kamu. Ini kayak ini ya. Masuk akal. Ini tulisannya bagus sekali. Ini sampai nama yang kecil. Kenapa? Sih, sebut ya kita lebih ke jadi kadang kalau disuruh warnanya yang apa? Jadi sebentar ya. Tolong. Mana? Sini. Mana bagus, stop. Sudah.
Ayo. Ini maupun ini. Bagus tak? Iya benar. Anu lagi. Mana mana. Woi, mana? lagi. Ini. Apa tadi? Apa tadi ini? Jom. Kamu stadium mendingan. Bagaimana bisa diimpus? Bagaimana manusia itu bisa diimpus? Sampai jawabannya kakak. Iya, kayak Ada contohnya di pertemuan satu membuat infografis Ada, aku ada di mana? Kita bukan ini bagus lah. makan apa?
Panjang. Satu kelompok sudah selesai. Ada tulisan lah, kelompok-kelompoknya. Tulisan. Sudah? 3 menit lagi. Kirim email WA lah kalau sudah selesai. sampai jam 12. Ya, nah, belum sampai jam 12 3 menit lagi. Siap-siap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Raya, wanita. sini kami akan mempresentasikan tentang mekanisme sistem peredaran darah manusia. Saya akan persilakan pada Pak ini. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung bilik kanan. Dari bilik kanan memompa darah yang mengandung CO2 ke arteri pulmonalis untuk menuju kapiler paru-paru untuk menukarkan CO2 ke O2. Lalu darah yang mengandung O2 disalurkan ke vena pulmonalis ke serambi kiri untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung bilik kiri yang mengandung darah O2 disalurkan melalui aura sampai untuk ke seluruh darah untuk ditukarkan di kapiler daerah atas dan daerah bawah. Lalu darah yang sudah ditukarkan
Satu, ketika pasien diinfus oleh perawat, ada satu pembuluh yang dicari oleh perawat. Pembuluh apakah itu? Pembuluh vena, karena vena akan mengalirkan ke jantung, lalu jantung akan mengompanya ke pembuluh darah arteri untuk disampaikan ke jaringan tubuh di seluruh bagian tubuh. Mengingat salah satu khasiat diet dapat meningkatkan energi, banyak orang yang menggunakan infus vitamin untuk mengatasi badan lemas. Setujukah kamu? Berikan alasan. Setuju jika kadarnya pas dengan yang diperlukan. Karena vitamin yang diberikan melalui infus mampu menghidrasi dengan lebih maksimal jika dibandingkan dengan suplemen vitamin biasa. Vitamin dari infus langsung mengalir ke dalam aliran darah dan diserap lebih cepat oleh tubuh. Ini membuat konsentrasi vitamin dan mineral yang didapatkan menjadi lebih tinggi, bahkan mencapai 90%. Biasanya vitamin C yang ada di infus karena dipercaya bisa mempertahankan daya tubuh sehingga tidak mudah sakit. Akan tetapi memiliki efek samping jika kadarnya terlalu tinggi. Jika kadarnya terlalu tinggi akan menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Dan kelebihan vitamin B dapat memicu anafilaksis atau alergi parah. Meskipun infus lebih cepat, akan tetapi mengonsumsi buah-buahan lebih aman memenuhi vitamin. Apakah ada yang bertanya? Kelompok dosen kawan, silakan ditanggapi. Apakah ada perbedaan atau sama saja atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Firda dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah presentasi hasil diskusinya dengan sangat baik. Sebelum saya bertanya, apakah boleh ulang yang menalar atau mengasosiasi nomor 2 nomor 5 kan ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Habis itu nomor 2 Keduanya Kak. Pertanyaan nomor 2-nya aja. Diulangi dan dinyaringin berarti. Yang nomor 5, nomor 2 tadi, setuju jika kadarnya vitamin itu pas dengan apa yang diperlukan. Kelebihannya infus tadi betul, dapat menghidrasi dengan lebih maksimal jika dibandingkan dengan suplemen vitamin biasa. Vitamin dari infus langsung mengalir ke dalam aliran darah dan diserap lebih cepat oleh tubuh. Ini membuat konsentrasi vitamin dan mineral yang didapatkan menjadi lebih tinggi, bahkan mencapai 90%. Biasanya vitamin C yang ada di infus karena dipercaya bisa mempertahankan daya tubuh sehingga tidak mudah sakit. Akan tetapi memiliki efek samping jika kadarnya terlalu tinggi. Nah, jika kadarnya terlalu tinggi akan menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Dan contoh lainnya, kelebihan vitamin B dapat memicu anafilaksis atau alergi parah. Meskipun infus lebih cepat, akan tetapi mengonsumsi buah-buahan lebih aman. Apakah sudah jelas? Silakan tanggapannya Kak. Di sini ada perbedaan jawaban dari kami.
kurang setuju karena infus vitamin C memang dapat menyerap ginjal nutrisi, akan tetapi infus vitamin C ini dapat menyebabkan terganggunya ginjal. Terima kasih. Kelompok Benza menyatakan kurang setuju karena efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan ginjal. Silakan. Kalau misalnya kadarnya kan tadi terlalu tinggi. Nah, harusnya ada berapa? Nah, itu kan menyebabkan gangguan pencernaan. Itu kan kami menyebutkannya itu mual dan diare. Gangguan pencernaan mungkin itu termasuk lewat ginjal. Kami menyebutkan yang mual dan diare saja. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, saya Hawa dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari kapiler daerah perut dan kaki dalam sistem peredaran darah? Apa fungsi kapiler daerah perut dan kaki? Terima kasih. Baiklah, saya terima kasih kepada kelompok pihak yang sudah bertanya. Yang ditanyakan itu tadi pena apa? Kapiler. Nah, setelah awal yang menyalurkannya ke bagian atas lewat bagian bawah. Nah, karena akan disalurkan ke bagian bawah dan atas. Nah, bagian bawahnya itu adalah hiburan perut dan betis, ditutup kepala. Itu sih yang lebih digunakan. Dan jadi CO2 bisa dipakai. Nah, tadi sebelum si darah yang sudah dipakai itu sebenarnya karbon dioksida dan kembali lagi ke serangkaian. Jawaban saya bisa diterima. Apakah jawaban Nabila bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, kalau ada, saya minta kalau mau menjelaskan infografis sebelum kesimpulan. Oke, jadi di sini ada gambar jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa saraf yang disebut jantung. Itu pemompa saraf. Pemompa sebagai pemompa saraf yang disebut jantung. Berperan sebagai pemompa saraf. Tipe ya. Ya, tipe kayaknya ada dalam tulisannya. Jadi berperan sebagai pemompa darah yang disebut jantung. Kemudian di sini ada pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3. 1. Pembuluh nadi, arteri. 2. Pembuluh Belum. Aduh nih, banyak tipe. Ini kayaknya Raum. Raum. Harusnya apa? Pembuluh balik vena. 3. Pembuluh kapiler. Yang ketiga ada sistem peredaran darah kecil atau pulmonal adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke
paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang keempat, sistem peredaran darah besar atau disebut juga sistemik adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Bagian ini berguna untuk mengirimkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung. Terus ada yang ditanyakan kak? Kalau tidak ada silakan lanjut kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan dalam penyelidikan hari ini, kami dapat mengetahui tentang peredaran darah manusia, peredaran darah kecil dan besar. Dan kami dapat mengetahui bahwa pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 3, yaitu nadi, arteri, pembuluh balik vena, dan pembuluh kapiler. Dan kami juga dapat mengetahui tentang jantung, organ yang berperan sebagai pemompa darah. Dan juga dapat mengetahui tentang katup, yaitu agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Kami juga mengetahui alur sistem peredaran darah yang dimulai dari bilik kanan hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Bilik kanan, arteri pulmonalis, kapiler, vena pulmonalis. Serambi kiri, bilik kiri, aorta, kapiler, vena cava, dan serambi kanan. Demikian presentasi yang kami berikan. Pertanyaannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Presentasinya sudah sangat baik. Infografisnya mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya lebih diteliti lagi lah. Saya akan mengomentari sedikit tentang yang pertama tentang infografis. Nah, di infografis kelompok 3 itu dijelaskan bahwasanya darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena ada bantuan dari organ yang disebut jantung. Karena fungsi jantung adalah memompa darah. Khususnya kalau misalnya ditanyakan bagian mana yang memompa darah seluruh tubuh, bagian jantung mana yang memompa darah seluruh tubuh? Kiri. Kenapa harus kiri? Karena kiri kaya dengan oksigen. Karena manusia itu perlu oksigen. Ini ada tadi pembuluh darah dibagi menjadi 3, arteri, vena, dan kapiler. Ini berkaitan dengan pertanyaan Hawa, apa fungsi bagian bawah kapiler daerah perut dan kaki? Jadi itu sama saja fungsinya dengan pembuluh kapiler. Di sana terjadi tempat pertukaran antara darah yang kaya oksigen yang telah digunakan oleh tubuh nanti akan ditukar jadi darahnya kan oksigennya sudah digunakan, makanya akan berubah menjadi karbon dioksida. Nah, darah yang kaya karbon dioksida akan lewat melalui kapiler dialirkan kembali ke jantung bagian kanan untuk diarahkan ke bagian paru. Pas di paru-paru nanti akan terjadi pertukaran CO2 menjadi oksigen, kemudian ke jantung bagian kiri lagi, ke seluruh tubuh lagi, masuk lagi ke kapiler. Darah yang kaya oksigen telah digunakan, sisanya karbon dioksida masuk lagi ke bagian kanan jantung, dan seterusnya sampai ke seluruh tubuh, nanti masuk lagi ke kapiler bagian bawah, dan seterusnya. Jadi ketika darah sudah digunakan yang kaya oksigen itu telah digunakan oleh tubuh, maka darah itu akan berubah menjadi darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida, dan darah yang kotor itu akan dialirkan menuju jantung bagian kanan untuk dipompa lagi menuju paru. Nah, itu tadi terkait dengan pertanyaan Hawa. Lanjut. Di sini ada peredaran darah kecil, dikatakan di kelompok 3 bahwa peredaran darah kecil itu disebut juga dengan sistem pulmonal. Kira-kira apa alasannya disebut dengan sistem pulmonal? Ya, karena nama lain dari paru-paru itu adalah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil itu berhubungan dengan paru-paru.
Kemudian yang keempat, sistem peredaran darah besar disebut juga sistemik, sistem dalam tubuh artinya seluruh tubuh, sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Kira-kira ada pertanyaan tentang peredaran darah kecil dan besar? Tidak ada. Kemudian ada tadi dari Filza, tidak setuju untuk infus vitamin C karena risikonya nanti adalah gagal ginjal atau ada gangguan di ginjal. Kemudian kata kelompok Nabila, selama dosisnya tidak berlebihan itu boleh saja di infus. Menurut kalian, menurut kelompok yang lain, untuk pertanyaannya itu bagaimana jawabannya? Kurang setuju. Oke. Nah, misalnya jawabannya bisa kurang setuju, tapi bisa juga setuju, bisa juga setuju asalkan tidak berlebihan. Tapi alangkah baiknya vitamin C itu dikonsumsi dari buah-buahan karena berisiko dari gagal ginjal. Oke, kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya adalah kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Siap-siap kelompok berapa yang bertanya? Jika saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yaitu dia Aisyah. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai presentasinya kepada pembaca video. Persilahkan. Ini loh tujuan main. Berdasarkan tersebut dijelaskan bagaimana sistem darah urutan darah kecil aliran darah pada darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung secara detail. Urutan darah dimulai dari jantung kiri, pembuluh nadi, paru-paru dari pembuluh balik, paru-paru kiri. Darah jelaskan bagaimana sih bisa sistem darah besar kiri jantung darah mengandung oksigen dan nutrisi melalui arteri utama ke seluruh tubuh. Ketika darah sudah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan cukup pembuluh darah dan kembali ke kiri kanan jantung. Selanjutnya kami akan membacakan hasil dari analisis evaluasi proses pemecahan. Dari soal pertama, yaitu ketika pasien diinfus oleh perawat ada satu pembuluh yang dicari. Pembuluh apakah itu? Itu adalah pembuluh vena. Kenapa yang dicari oleh perawat itu adalah pembuluh vena? Karena aliran darah pembuluh vena ini kan ke jantung. Jadi kalau misalnya kita perawatnya tuh menyuntikkan infus di pembuluh vena, otomatis cairannya itu bakal langsung dibawa ke jantung. Jadi ya habis itu kan karena di jantung pada darahnya udah ada cairan infusnya, ini karena bakalan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi lebih malas sembuh lah, gitu lah. Terus untuk pertanyaan kedua, yaitu mengingat salah satu pasiennya itu dapat meningkatkan energi badan yang menggunakan infus vitamin untuk mengatasi badan lemas. Kami kurang setuju dikarenakan mungkin ketimbang kita memilih cairan infus, lebih baik kita mengkonsumsi buah-buahan
yang tinggi vitamin, karena kan buah-buahan tinggi vitamin, jadi lebih baik lah daripada cairan infus. Ya. Jika ada pertanyaan akan kami sediakan jawaban bukan harapan. Silakan ada yang mau bertanya atau ada yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Darasova. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang apa itu vena cava inferior. Cepet banget. Oke, kami akan menjawab pertanyaan Lica yang tadi bertanya tentang apa itu vena cava inferior. Yang vena cava inferior itu adalah pembuluh darah, pembuluh darah vena. Itu tuh pembuluh darah yang ibaratnya nanti tuh kan ada mekanisme peredaran darah. Itu tuh karena otomatis darah itu kan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ada dua nih, ada vena cava superior yang itu tuh di atas, di bagian tubuh atas, sedangkan vena cava inferior itu yang bagian tubuh bawah. Jadi vena cava inferior itu karena bakalan mengangkut darah yang sudah kayak karbon dioksida ke jantung, tapi yang diangkutnya ini dari darah kayak karbon dioksida bagian bawah, tubuh bagian bawah. Apakah jawaban saya bisa dimengerti? Juran paham? Juran paham? Paham ya. Oke lah, Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Laura Sama dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud arteri pulmonaris? Apakah pertanyaan saya bisa Oke, untuk jawaban dari pertanyaan Nora tadi yang bertanya tentang apa itu arteri pulmonaris. Arteri pulmonaris itu adalah pembuluh darah yang berhubungan dengan paru-paru. Makanya di belakangnya ada nama pulmonaris. Nah, darah arteri pulmonaris ini. Selanjutnya kami akan mempresentasikan infografis yang sudah kami buat. Ini infografis yang kami buat mengenai tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu terbagi atas dua, yaitu peredaran darah kecil yang mana merupakan jalur peredaran darah yang bermula dari jantung milik kanan, lalu ke paru-paru dan kembali menuju jantung serambi kiri. Nah, dalam paru-paru akan terjadi proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nah, darah yang sudah ditukarkan, yaitu kandungan O2, akan dibawa menuju jantung. Lalu kemudian yang kedua adalah peredaran darah besar. Alur peredaran darah yang bermula dari bilik kiri, lalu darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah selesai diedarkan, darah akan dibawa kembali oleh vena cava inferior dan vena cava superior kembali menuju jantung. Kemudian ada organ yang berperan dalam peredaran darah manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ yang akan memompa darah untuk disalurkan ke seluruh organ tubuh. Lalu kemudian ada vena membawa darah ke paru-paru agar terima oksigen dengan baik. Lalu ada arteri membawa darah dari jantung menuju kapiler, dan ada darah bagian vital dalam sistem peredaran darah. Itu tadi adalah infografis dari kelompok kami. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak membaca kesimpulan. Pembelajaran yang kami kerjakan, kami bisa mengetahui tentang mekanisme peredaran darah sosial di bagian jantung menuju kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah ke paru-paru dan kembali ke jantung. Dengan membawa darah kotor dari seluruh tubuh. Lalu kami juga mengetahui tentang peredaran darah besar mengandung oksigen,
tersebut, darah dipompa melalui kantong aorta dan masuk ke dalam aorta yang merupakan arteri terbesar di tubuh, lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan kami juga mengetahui alur sistem peredaran darah manusia dimulai dari jantung, bulu kiri, pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, jantung sampai kanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa vena cava inferior? Apa itu vena cava inferior? Kaya karbon dioksida, namun ini terletak di bagian atas kepala, lengan bagian atas, sampai sini. Tuh, yang berperan adalah vena cava superior. Dari kaki ke bawah itu yang berperan adalah vena cava inferior. Sama-sama tujuannya adalah jantung bagian kanan, yaitu serambi kanan, dan darah yang diedarkan adalah darah yang kaya karbon dioksida. Kemudian tadi ada pertanyaan dari kelompok Naura, apa itu arteri pulmonalis? Jadi semua arteri ataupun vena yang ujungnya ada pulmonalis itu akan berhubungan dengan paru-paru. Tapi perbedaannya dengan arteri biasa, arteri pulmonalis adalah arteri yang kaya dengan karbon dioksida. Sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ini ada gambar mekanisme peredaran darah. Ingat, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang diawali dari jantung bagian kanan, yaitu bilik kanan, yang berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida menuju arteri pulmonalis dulu, kemudian ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu jadilah aliran darahnya kaya dengan oksigen, kemudian dialirkan ke serambi kiri sampai 5 sini. Itu adalah peredaran darah kecil karena alurnya kecil. Dan ingat, peredaran darah kecil disebut juga dengan peredaran darah kelompok 3 pulmonal karena berkaitan dengan paru-paru. Kemudian peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri nomor 6 menuju ke aorta. Dari aorta menuju ke seluruh tubuh bagian atas, kemudian seluruh tubuh bagian bawah, kemudian kembali ke serambi kanan, darahnya sudah kaya karbon dioksida sampai ke sini, dan itu akan berulang. Itu ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Saya ada video sedikit, terus saja akan menonton video. Nah, setelah vena cava inferior bagian bawah dan vena cava superior bagian atas. Di sini ada atrium kanan. Kaya apa atrium kanan? Karbon dioksida, darahnya ada katup tricupidalis. Jadi katup yang ada pada atrium kanan dan pembatas antara atrium kanan dan bilik kanan itu ada namanya katup tricupidalis. Kalau bicuspidalis itu ada pada bagian kiri. Darah yang diedarkan adalah darah yang kaya dengan karbon dioksida, dan ini merupakan peredaran darah kecil. Kemudian darah menuju arteri pulmonalis, diedarkan ke paru-paru, kemudian ke vena cava superior, vena cava inferior, kemudian menuju serambi atau atrium kanan, dan ke bilik kanan, dipompa lagi ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, sama yang dengan yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita akan siap-siap post test. Oke, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Post test melalui quizzes seperti biasa, quizzes post test. Sudah siap? Ada 8 orang yang masuk. Oke, kita akan siap-siap melaksanakan post test. Wah, ini reactionnya bagus banget. Sila, ingatlah, sudah masuk jangan keluar. Kalau keluar tidak bisa lagi
Alhamdulillah hari ini sinyalnya bersahabat. 12 orang sudah masuk. Raya Chan, Raisa. Dia sudah 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Raya Chan. Sophia menduduki peringkat pertama. Yes, benar. Wah, Nabila benar. Setelah sampai jarum panjang ke angka 12 Ustazah matikan. 5 menit. Pokoknya analisis, dianalisis, lihat kata-katanya. Wanita lah ya. Nah, wanita. Saya diharapkan Hawa masih benar berbuat salah. Yaza, Adia Kirana masih benar. Abel. Kita kecoa. Hawa nah belum lagi nangis. Hawa dan Abel. Apa tante? Astaga, nah, Hawa salah satu. Ayo. Ya, syuting lagi. Mantap, salah satu. Saja akhiri. Tuhan semuanya selesai. Ya benar, Hawa 1. Oke, pembelajaran sudah selesai. Kita akan refleksi sebelum kita tutup. Apa yang kalian rasakan di pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Bagian mana yang paling menyenangkan? Quizzes. Oke, quizzes. Ada materi yang belum bisa dipahami? Kenapa banyak yang tidak tuntas? Karena pertama tidak memanfaatkan waktunya sampai jarak panjang ke angka 12. Kemudian ya mendadak amnesia, lebih menyenangkannya main daripada membaca. Padahal soalnya rata-rata itu menganalisis lah. Soalnya sulit kan? Lumayan. Berarti besok insya Allah soalnya akan diperbanyak lagi. Yang mudah-mudahan lebih mudah. Saya belum janji lah esok mudah atau sulit, tapi soalnya akan diperbanyak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk besok pembelajarannya adalah tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Kelompoknya tetap. Untuk besok proyek yang dibuat adalah poster, ya poster. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.